Blak-blakan Dubes Prancis soal dampak boikot produk ke Republik Indonesia. Prancis malah salahkan Indonesia. Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambert mengungkapkan dampak gerakan boikot produk Prancis kepada Indonesia. Dia mengatakan dampak dari boikot produk Prancis tidak hanya berdampak bagi negaranya, tapi juga Indonesia. Boikot bisa merugikan ekonomi Prancis tentu saja, tapi boikot juga merugikan Indonesia, tutur Olivier di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Olivier menjelaskan ada 50.000 orang yang bekerja di perusahaan Prancis di Indonesia. Ada banyak orang yang terdampak jika aksi boikot terus dilakukan. Ada banyak orang Indonesia yang terdampak dengan aksi boikot ini, tambahnya. Aksi boikot produk Prancis juga memberikan citra yang buruk bagi Indonesia. Hal ini berujung pada daya tarik investasi Indonesia. Salah satu tugas saya adalah mengajak perusahaan Prancis berinvestasi di negara ini, berinvestasi jangka panjang, tuturnya. Olivier mengatakan ada lebih dari 200 perusahaan Prancis yang ada di Indonesia. Sebanyak 200 perusahaan itu terdiri dari berbagai ukuran, dari yang skala kecil hingga raksasa. Ada 200 perusahaan Prancis dengan ukuran yang berbeda. Jika Anda bicara Danone, itu adalah perusahaan besar di Prancis, di dunia dengan 30 pabrik di Indonesia, tuturnya. Dia mengatakan perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di Indonesia bertanya kepadanya tentang apa yang harus dilakukan menyikapi aksi boikot. Aksi boikot dengan memaksa pemilik toko menarik produk dari rak juga menjadi sorotan. Tentu saja mereka ataupun perusahaan bertanya kepada saya, menanyakan apa yang bisa dilakukan. Mereka mengonfirmasikan ke Paris, ujarnya. Sementara itu, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Islam memicu timbulnya seruan boikot terhadap barang-barang kota mode tersebut. Berbagai negara, terutama negara berpenduduk mayoritas Muslim, telah menjalankan aksi tersebut beberapa minggu belakangan ini, tak terkecuali Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampai ikut mengecam pernyataan Macron tersebut. Menurut Jokowi, Macron telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah persatuan antara umat beragama di dunia, kata Jokowi dalam konferensi pers virtual pada Sabtu 31 Oktober kemarin. Merespon hal itu, Majelis Ulama Indonesia pun langsung mengimbau umat Islam Republik Indonesia turut ikut aksi boikot produk Prancis, memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan juga peringatan keras kepada pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Tulis Majelis Ulama Indonesia dalam surat bernomor 1823/DP MUI-X-2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Anwar Abbas dan Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi. Hal ini secara langsung bakal menggoyang hubungan bilateral Prancis dengan Indonesia di masa depan. Sebelum lebih jauh menganalisa dampak aksi boikot tersebut terhadap hubungan bilateral keduanya di masa depan, mungkin ada baiknya mundur sedikit ke sejarah hubungan kedua negara tersebut. Seberapa dekat Indonesia dengan Prancis? Seberapa besar ketergantungan Prancis terhadap pasar negeri Khatulistiwa ini? Maupun sebaliknya. Mengutip laman resmi Kementerian Luar Negeri Jumat 6 November, hubungan kedua negara telah berjalan baik selama lebih dari 70 tahun. Hubungan keduanya terus menunjukkan peningkatan tanpa menghadapi masalah-masalah tertentu yang memicu perpecahan. Hubungan keduanya semakin erat saat para pejabat Republik Indonesia dan Prancis mulai aktif saling kunjung dalam kerangka kunjungan bilateral maupun multilateral, serta sikap saling memberikan dukungan terkait pencalonan keanggotaan kedua negara di berbagai lembaga organisasi internasional.
Kemudian keduanya semakin mesra setelah pada 14 Desember 2009 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan resmi ke Prancis dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dalam rangka membahas kerjasama bilateral kedua negara. Kemudian kunjungan itu dibalas dengan kedatangan Perdana Menteri François Fillon ke Jakarta pada Juli 2011 lalu. Dalam kunjungan inilah kedua negara menyepakati deklarasi bersama mengenai kemitraan strategis Indonesia-Prancis yang memprioritaskan 5 pilar kerjasama, yaitu perdagangan dan juga investasi, pendidikan industri pertahanan, kebudayaan dan juga pariwisata, serta pengurangan dampak perubahan iklim. Kunjungan Menteri Equine Prancis Christine Lagarde bersama 40 pengusaha dan investor besar Prancis ke Jakarta pada 2011 lalu merupakan momentum penting dalam hubungan ekonomi antar kedua negara. Menteri Lagarde menyampaikan target peningkatan 10% volume perdagangan dan juga investasi Prancis di Indonesia. Di sisi investasi, Prancis merupakan investor negara Eropa kelima terbesar di Indonesia setelah Inggris, Belanda, Jerman, dan juga Italia. Di bidang sosial dan budaya, saat ini terdapat 38 asosiasi Franco-Indonesia yang tersebar di berbagai kota di Prancis. Keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan kedua negara melalui people-to-people contact. Selain itu, terdapat pula beberapa perguruan tinggi di Prancis yang memiliki program pengajaran bahasa Indonesia. Berbagai kerjasama promosi kebudayaan dan juga pariwisata secara rutin dilaksanakan antara pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah daerah dengan pemerintah Prancis. Lembaga-lembaga Prancis yang bergerak di bidang kebudayaan asosiasi-asosiasi Prancis Indonesia di berbagai kota di Prancis. Berdasarkan data dari Kementerian Budaya dan juga Pariwisata Republik Indonesia, jumlah wisatawan Prancis yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2009 adalah 158.250 orang yang meningkat pada tahun 2010 ataupun 2010 sebesar 163.364 orang. Di bidang pendidikan, Indonesia dan Prancis menandatangani Joint Working Group atau JWG dalam program double degree di tingkat master, program joint supervision di tingkat dokter antara perguruan tinggi kedua negara yang didanai bersama oleh kedua negara. Jumlah mahasiswa Indonesia saat ini di Prancis tercatat sebesar 425 orang yang tersebar di semua strata. Ini adalah jumlah yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, kerjasama di bidang pendidikan menengah ataupun juga kejuruan juga ditandai dengan program-program magang beberapa guru SMK di Prancis. Di bidang pertahanan, kerjasama bilateral Indonesia-Prancis didasarkan pada memorandum kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan juga Kementerian Pertahanan Prancis tahun 1996 tentang kerjasama dalam bidang peralatan logistik dan juga industri pertahanan. Kerjasama ini ditingkatkan dengan pelaksanaan military bilateral talks antara Mabes TNI dan juga Mabes EP Prancis yang menyepakati kerjasama di bidang pendidikan, pertukaran informasi dan juga kunjungan pejabat Mabes TNI dan juga Mabes EP Prancis. Ekspor dan impor Indonesia dengan Prancis selama 5 tahun berturut-turut dari 2012 hingga 2017 terus mengalami penurunan atau defisit neraca perdagangan. Awalnya mencapai 1,1 juta ataupun 1,1 juta US dollar di 2012 menjadi 899,9 ribu di 2017. Demikian pula dengan nilai impor keduanya terus merosot dari 1,9 juta dolar di 2012 menjadi 418,5 ribu di 2017, sehingga di tahun 2017 tercatat defisit ekspor impor RI Prancis mencapai sebesar minus 183 ribu dolar Amerika. Untuk komoditasnya, ekspor utama Indonesia ke Prancis adalah mesin dan alat listrik, minyak dan juga lemak, sepatu, karet dan produk karet, kopi, teh dan juga bumbu, furniture, produk pakaian dan aksesoris, minyak esensial, alat musik serta produk perikanan. Sementara impor Indonesia dari Prancis utamanya adalah mesin, produk, susu, mobil, pesawat terbang, dan juga komponen spare part, obat-obatan, mesin elektrik, dan juga komponen, bahan kimia organik, ekstrak resinoid, untuk parfum dan juga kosmetik, pakan ternak, optik, plastik, produk plastika, kimia, serat, kayu, dan juga makanan olahan. Dari segi investasi, modal Prancis yang di luar negeri ada di kisaran 37,49 miliar euro untuk industri-industri diantaranya pengolahan makanan, pertambangan, perminyakan, mesin dan juga peralatan, barang manufaktur, pertanian juga transportasi. Dengan negara-negara utama tujuan investasi Inggris, Italia, Irlandia, Amerika Serikat, Swedia, Singapura, Polandia, Nigeria, Hungaria, Uni Emirat Arab, Bermuda, dan juga Kongo, artinya Indonesia belum termasuk dengan tujuan utama investasi Prancis.
Meski bukan tujuan utama, Prancis cukup aktif berinvestasi di Indonesia. Menurut rilis Badan Koordinasi Penambahan Modal, terjadi peningkatan unit proyek investasi dari tahun 2000 yang sebanyak 27 unit ke tahun 2016 menjadi 426 unit. Nilai investasinya pun turun melonjak setiap tahunnya dari 64,7 juta dolar Amerika pada tahun 2000 menjadi 109 juta dolar Amerika pada tahun 2016. Selain itu, Prancis juga masuk dalam 10 besar negara pemberi utang terbanyak ke Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, total utang Indonesia ke Prancis mencapai 3.033 miliar dolar Amerika. Angka itu terdiri dari utang pemerintah sebesar 2.443 miliar dolar dan 590 juta dolar Amerika. Sisanya merupakan utang swasta.